Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Kali ini kita akan menyampaikan berkenan dengan salawat jantung kehidupan bagi seorang muslim. Di awal tadi saya sudah menyampaikan berkenan dengan firman Allah Subhanahu wa taala Surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 57 yang dihitung dengan basmalah. Artinya adalah, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi ini. Hai orang-orang mukmin, mohonkanlah salawat untuknya dan berilah selalu salam baginya. Para pendengar Pelita Ilahi dan para Ahmadi, kita diminta agar membaca salawat dan harus menapaki jalan kehidupan dengan senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khataman Nabiyyin. Arti salawat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah salawat jamak dari kata solat. Artinya yang pertama permohonan kepada Tuhan, ya, berdoa, membaca doa memohon berkat Tuhan. Yang kedua, doa kepada Allah Ta'ala untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Lalu maksud salawat, yakni salawat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya adalah sebagai pujian Allah Ta'ala pada Nabi di sisi para malaikat. Salawat dari malaikat, ya, maksudnya adalah yaitu sebagai doa. Jadi kalimat Allahumma sholli alaihi, ya Allah semoga salawat untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah pujilah Rasulullah SAW di sisi makhluk yang maha mulia, yaitu para malaikat. Dalam hadis-hadis juga banyak disebutkan di dalam berbagai macam riwayat berkenaan dengan faedah menyampaikan salawat, yakni diantaranya riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud bahwa baginda Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang artinya, pada hari pembalasan orang yang paling dekat denganku adalah mereka yang paling banyak membaca selawat untukku.
Hal ini bisa kita lihat dari riwayat Abu Bakar Muhammad ibnu Ali ibnu Sabit Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab beliau Al-Fasli Lil Wasil Al-Mudrad. Di lain tempat Rasulullah SAW juga telah bersabda yang artinya, pada setiap tahap yang menakutkan di hari pembalasan, orang yang paling dekat denganku adalah mereka yang paling banyak berselawat atasku di dunia ini. Lalu di dalam tempat yang lain ada dikatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW juga telah bersabda, salawat yang disampaikan Allah Ta'ala dan para malaikatnya sudah cukup bagiku. Amalan untuk berselawat itu hanya sebuah kesempatan yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman agar memperoleh pahala bagi diri mereka sendiri. Hal ini terdapat di dalam hadis Kanzul Umal dari Ad-Dailami, yaitu dari riwayat sahabat Anas. Kemudian juga ada diriwayatkan dari Pudalla ibnu Ubaid radhiyallahu anhu menyebutkan, yakni artinya sebagai berikut. Suatu kali ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, datang seseorang lalu di depan beliau melaksanakan sholat, kemudian berdoa, ya Allah Ta'ala, ampunilah aku dan kasihanilah aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, Anda sangat terburu-buru. Hendaknya Anda terlebih dahulu memuji dan mengagungkan Allah Ta'ala, kemudian berselawat atasku, barulah memanjatkan doa kepada Allah Ta'ala. Hal ini terdapat di dalam Sunan At-Tirmidzi dan lainnya. Jadi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, tatkala kita berdoa memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pujilah dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keagungan-keagungan dan kebesarannya. Lalu kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih bagus kita berdoa untuk kemenangan Islam, barulah kita berdoa untuk diri kita. Selanjutnya di dalam sebuah riwayat lain juga menyebutkan bahwa sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As mendengar bahwa Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah bersabda, ketika kalian mendengar suara muadzin memanggil untuk sholat, hendaklah kalian mengulangi kata-katanya, kemudian berselawat atasku. Orang yang berselawat memperoleh rahmat 10 kali lipat dari Allah Ta'ala. Ada suatu derajat di antara tingkatan-tingkatan di surga yang hanya akan diberikan kepada seorang hamba Allah Ta'ala. Dan aku berharap bahwa itu adalah aku. Maka carilah sarana bagiku untuk itu. Permohonan seperti ini adalah diperbolehkan bagi siapa yang ingin mencari sarana tersebut bagiku. Hal ini bisa kita melihat di dalam Sahih Muslim, kitab tentang solat, bab tentang ucapan seperti ucapan seorang yang azan bagi siapa yang mendengar azan lalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam hadis yang ke-849. Juga diriwayatkan dari Hazrat Umar radhiyallahu anhu telah bersabda, suatu doa akan ditangguhkan di antara bumi dan langit. Tidak ada bagian dari doa yang akan sampai ke atas, maksudnya ke Allah Ta'ala, jika salawat tidak dipanjatkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kalian. Hal ini ada di dalam hadis At-Tirmidzi, kitab tentang solat, bab tentang witir, hadis yang ke-486.
para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Begitu juga Hadrat Imam Mahdi wa Masih Maud, pendiri Ahmadiyah, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, banyak sekali menyampaikan tentang keutamaan dan kedahsyatan daripada untuk kita melaksanakan dan membaca salawat. Hadrat Masih Maud alaihissalam sangat menekankan untuk kita berselawat. Seraya beliau memberikan nasihat kepada kita pengikutnya bahwa beliau alaihissalam telah bersabda, teruslah menaruh perhatian untuk berselawat dan mintakanlah keberkatan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ketulusan dan penuh perhatian. Seperti seseorang sedang memintakan keberkatan bagi seseorang yang dia cintai. Carilah dengan penuh kerendahan hati dan jangan ada kepura-puraan di dalamnya. Lebih baik berdoalah bagi baginda Nabi Muhammad SAW dengan sangat kesetiaan dan kecintaan yang sejati. Carilah keberkatan-keberkatan yang telah melekat di dalam selawat tersebut dengan hati dan jiwa yang tulus atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda kecintaan seseorang, bahwa dia tidak pernah merasa letih dan kecewa, serta senantiasa berselawat tanpa disertai dengan keinginan-keinginan pribadi, dan hanya menyampaikannya demi keberkatan ilahi atas baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadrat Masih Maud alaihissalam juga telah menyampaikan bahwa meskipun baginda Nabi Muhammad SAW tidak membutuhkan doa siapapun, namun ada alasan yang tersembunyi di balik selawat yang disampaikan atas beliau sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang memohon keberkatan bagi orang lain atas dasar kecintaan pribadinya juga akan menjadi penerima keberkatan tersebut. Kemurahan hati yang diberikan kepada orang yang dimintakan keberkatan juga akan diberikan kepada yang meminta keberkatan tersebut. Dan karena kemurahan Allah Ta'ala terhadap baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak terbatas, maka seseorang yang berselawat atas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dasar kecintaan pribadi juga senantiasa memperoleh keberkatan yang tak terbatas pula. Namun sangat sedikit contoh semangat kerohanian dan kecintaan pribadi demikian itu yang dapat terlihat. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hadrat Masih Maud alaihissalam juga telah menulis, lihatlah ketulusan dan kesetiaan Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam cara menghadapi setiap kejahatan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menanggung segala musibah dan penderitaan, namun beliau sallallahu alaihi wasallam tetap optimis. Inilah ketulusan dan kesetiaan yang karenanya Allah Ta'ala telah memberkati beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala telah menyatakan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat untuk Nabi ini. Hai orang-orang yang beriman, mohonlah selawat untuknya, berilah selalu salam baginya. Jelas di dalam ayat ini bahwa amal-amal perbuatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sampai sedemikian rupa hal mana yang Allah Ta'ala tidak menggunakan suatu kata tertentu untuk memuji amalan-amalan perbuatan tersebut, ataupun menyingkatkan kualitas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata tersebut dapat saja ada
dan dia pergunakan untuk itu. Namun secara sengaja dia tidak menggunakannya. Hal itu artinya amal-amal soleh beliau sedemikian rupa, luhurnya dan keagungannya, sehingga begitu tinggi dari definisi sempurna atasnya dan atas definisi penjelasan manapun. Tidak pernah ada ayat yang seperti ini Allah Ta'ala gunakan untuk mengagungkan seorang nabi manapun. Di dalam ruh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW terdapat derajat ketinggian, ketulusan, dan kemurnian. Segala amal perbuatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa dihargai dalam pandangan Allah Ta'ala. Sedemikian rupa sehingga dia telah memerintahkan untuk manusia agar di masa mendatang, yakni mereka senantiasa berselawat sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat ini. Hal ini bisa kita lihat di dalam laporan Jalsa Salana halaman 50 sampai 51 atau dalam tafsir Hazrat Masih Maud Salam volume 3 halaman 730. Selanjutnya di dalam tempat lain pendiri Jemaah Ahmadiyah juga telah bersabda mengenai selawat adalah sebagai sarana untuk keteguhan hati kita dan juga merupakan pengabulan doa, yakni berselawat kepada Nabi Muhammad SAW telah diwajibkan dalam setiap kali kita sholat agar menambah kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, bahkan memperbaharui kecintaan tersebut. Selanjutnya beliau telah juga bersabda bahwa salawat itu merupakan wasilah. Selawat itu merupakan sarana yang sangat luar biasa untuk meraih istiqomah, meraih keteguhan hati, meraih daripada kesabaran. Bacalah selawat sebanyak-banyaknya, tapi bukan sebagai taklid, karena kita ikut-ikutan seperti sebuah ritual, atau karena adat kebiasaan belaka. Namun berselawatlah dengan memperhatikan baik-baik akan husn, keindahan, ihsan, kebaikan, ketinggian martabat dan juga derajat beliau sallallahu alaihi wasallam serta kejayaan Nabi besar Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Berselawatlah untuk meninggikan lagi derajat beliau sallallahu alaihi wasallam dan demi kesuksesan beliau sallallahu alaihi wasallam. Walhasil kalian akan memperoleh manis dan lezatnya buah-buah pengabulan doa. Di tempat lain beliau juga telah bersabda bahwa betapa penuh berkatnya masa ini, bahwa pada hari terjadinya kekacauan tersebut hanya dengan karunia Allah Ta'ala untuk memanifestasikan kebesaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tuhan telah berkehendak untuk memberikan pertolongan bagi Islam serta mendirikan suatu jamaah. Saya hendak bertanya kepada orang-orang yang mencintai Islam dan yang memiliki rasa hormat dan perhatian terhadapnya di dalam hati mereka. Katakanlah, apakah pernah ada suatu zaman sebelum ini di mana sedemikian rupa wujud Nabi Muhammad Rasulullah SAW telah begitu dicaci dan direndahkan, dan Al-Quran telah begitu dihujat? Saya sangat sedih dan terpukul melihat kondisi umat Islam. Seringkali saya gelisah karena sedih bahwa tidak ada sedikit pun perasaan yang tersisa di dalam diri mereka untuk merasakan aib ini. Apakah mungkin Allah Ta'ala tidak memperhatikan sedikit pun kehormatan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia tidak akan mendirikan suatu jamaah ilahi di atas segala cacian ini
untuk membungkam, menutup para penentang Islam, serta untuk menyebarkan kemuliaan dan kesucian beliau sallallahu alaihi wasallam di dunia ini. Dalam hal bahwa Allah Ta'ala dan para malaikatnya senantiasa berselawat dan memohon keselamatan bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka betapa pentingnya juga untuk mengirimkan selawat dan salam pada saat sekarang ini. Dan Allah Ta'ala telah memanifestasikan hal ini dalam bentuk jamaah ilahi ini. Bisa kita lihat di dalam Al-Fujat volume 3 halaman 8 sampai dengan 9. Dilihat di dalam edisi terbaru dengan tema teladan berberkat baginda Nabi Muhammad SAW dan karikatur, halaman 85 sampai 86. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hadrat Masih Maud alaihissalam juga menulis kepada salah seorang pengikut beliau, seraya menasihatkan agar sungguh-sungguh menyadari bahwa setiap perbuatan hendaklah terbebas dari ritual dan kebiasaan belaka. Akan tetapi lakukanlah dengan kecintaan yang membara di dalam kalbu. Contohnya, hendaknya salawat tidak dibaca seperti burung beo, sebagaimana orang-orang lain telah melakukan. Mereka tidak mempunyai ketulusan sejati bagi baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, serta tidak pula mereka meminta keberkatan atas beliau SAW dari Allah Ta'ala. Namun suatu keharisan bagi seseorang untuk terpatri di dalam pikirannya ketika berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW senantiasa mencapai suatu tingkatan yang lebih besar, yang mustahil dicapai oleh hati siapapun dari masa sebelumnya, yakni di dalam hal mencintai seseorang yang lain. Begitu juga hingga masa-masa mendatang, tidak akan ada yang dapat melampaui kecintaan tersebut. Keyakinan yang seperti ini dapat dibentuk dengan cara dipersiapkan untuk menanggung semua kesulitan yang ada dengan ketulusan hati karena kecintaannya. Sebagaimana dulunya mereka yang mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menanggung segala kesulitan karena kecintaannya. Hatinya tidak merasa ragu untuk menanggung kesulitan yang ada, yang telah merisaukan pikiran dan khayalannya. Tidak ada perintah apapun yang telah diterima akalnya yang bisa membuat hatinya ragu ataupun menolak. Tidak akan pernah di dalam hatinya terdapat kecintaan terhadap makhluk lain manapun yang sama jenisnya dengan kecintaan yang ini. Tatkala keyakinan ini tumbuh, maka selawat harus senantiasa dibaca dengan tujuan untuk memohon keberkatan yang sempurna dari Allah Ta'ala bagi baginda Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW, menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sumber bagi keberkatan seluruh dunia, serta membuat kesucian dan ketinggian martabat serta keagungan beliau sallallahu alaihi wasallam terlihat jelas bagi orang-orang di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Hadrat Masih Maud salam juga telah menyampaikan hendaknya hal ini dilakukan dengan perhatian dan konsentrasi penuh, persis seperti ketika seseorang berdoa dengan penuh konsentrasi tatkala dia dihadapkan pada berbagai kesulitan. Pada kenyataannya, seseorang hendaknya membaca salawat dengan penuh kerendahan hati dan kelembutan. Hendaknya tidak ada niat-niat untuk memenuhi keinginan-keinginan pribadi, serta murni untuk memohon keselamatan dan keberkatan bagi baginda Nabi Muhammad SAW dan bagi kemuliaan beliau SAW sebagai penerang di dunia ini
dan di akhirat kelak. Penjelasan mengenai bagaimana cara mengetahui seseorang telah memberikan perhatian, telah memberikan konsentrasi penuh selama berselawat. Salah satu tandanya adalah seseorang itu sering menangis selama dia berselawat, serta merasakan pengaruhnya di dalam nadinya, dan mengalami masa antara penuh kesadaran dan tertidur. Luar biasa ya, hal ini saya ingin ulangi untuk kita juga dapat melaksanakannya. Hajat Masih Maud menjelaskan mengenai bagaimana cara mengetahuinya seseorang telah memberikan perhatian dan konsentrasi penuh selama berselawat. Salah satu tandanya adalah seseorang sering menangis selama dia berselawat, serta merasakan pengaruhnya di dalam nadinya, dan mengalami masa antara penuh kesadaran dan tertidur. Terdapat di dalam surat kepada Mir Abbas Ali, ya, surat nomor 9, yaitu Maktubat Ahmadiyah. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hajat Masih Maud juga telah menulis kepada seseorang pengikut beliau yang lain bahwa kalian harus terus mendirikan sholat tahajud dan bacalah secara berulang-ulang wirid, doa, dan tasbih yang al-matsurat, yang ada disebutkan di dalam Al-Quran dan telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Mustafa SAW berkali-kali. Dan seterusnya, biasakanlah dengan itu. Ada banyak berkat di dalam tahajud. Rasa malas untuk mendirikannya sungguh tidak bernilai apa-apa. Seseorang yang malas dan suka bersantai, dia tidak akan memperoleh apapun. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Hal ini terdapat di dalam surah Al-Ankabut, surah 70, dihitung dengan basmalah. Dan orang-orang yang berjuang untuk kami, sesungguhnya kami akan memberi petunjuk kepada mereka pada jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, selawat yang disukai ialah yang diucapkan oleh lidah penuh berberkat baginda Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW sebagai berikut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Engkau telah limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha terpuji dan maha agung. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, limpahkanlah keberkatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Engkau telah limpahkan keberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Sesungguhnya Engkau adalah yang maha terpuji, yang maha agung. Kata-kata yang keluar dari mulut seorang pribadi suci pasti memiliki banyak keberkatan di dalamnya. Hendaknya kita memahami betapa penuh berkat kata-kata keluar
Kata-kata yang keluar dari seorang pribadi yang merupakan pemimpin orang-orang suci dan penghulu Nabi. Pendek kata, inilah selawat yang paling penuh berkat dari semua versi selawat lainnya. Kalimat selawat ini juga diwiridkan oleh hamba yang lemah ini. Tidak perlu membatasi untuk berselawat hingga berapa kali. Hendaknya selawat dibaca dengan penuh keikhlasan, penuh kecintaan, penuh kehadiran hati dan kerendahan hati. Bacalah selawat hingga tercipta keadaan dalam hati berupa gejolak tangisan, terkesan, perasaan penuh sukacita dan dada dipenuhi dengan kelapangan dan kelezatan. Kemudian timbulkanlah keyakinan dan pemahaman yang mendalam di dalam dada. Hal ini terdapat di dalam Maktubat Ahmadiyah, volume 1 halaman 17 sampai dengan 18. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, mari kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala supaya membuat dalam kalbu dan jiwa kita semangat ini untuk kita dapat selalu melakukannya. Kita bangkit dari hati untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang memiliki pranala hingga aras ilahi. Kemudian berselawat dengan rintihan, menampakkan diri kita. Insya Allah Ta'ala akan memberikan karunia-karunia yang sangat luar biasa. Segala keinginan-keinginan kita, segala doa-doa kita akan diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Problem-problem yang kita hadapi insya Allah Ta'ala akan terpecahkan. Bahkan kesedihan sekalipun insya Allah Ta'ala akan dihilangkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Allahumma amin. Assalamu ala manittabal huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.